Saya tergerak ingin memajukan pariwisata Sumatera Barat diawali dengan rasa tanggung jawab saya sepulang sekolah. Karena untuk apa sih dibiayai negara kalau kita nggak berbuat untuk negara kita? Ketika sebuah konsep itu berhasil, even kadang-kadang saya tidak memberikan brand terhadap konsep yang saya buat itu, tapi ketika melihat situasinya bertahun-tahun kemudian, saya melihat orang rame, oh itu happiness-nya luar biasa, bahagianya luar biasa. Ya kita merasakan sendiri kepuasannya luar biasa. Saya Sari Lenggogeni. Kecintaan saya terhadap Ranah Minang menggerakkan hati saya untuk mengembangkan pariwisata di Sumatera Barat. Saya perempuan sendiri di antara berlima laki-laki, jadi tomboy udah pasti karena kakak-kakak saya, abang-abang saya cowok semua, adik saya juga cowok. Jadi saya memang hobi sekali bermain di sekitar lingkungan saya, macam-macam. Jadi sempat misalnya nih jualan jambu, kemudian keliling jualan macam-macam, ada jambu ke tukang sate, kemudian main ke rawa-rawa. Dari kecil saya diajarkan mandiri. Saya selalu ingin mencoba hal baru dan merasakan kesusahan orang lain. Saya tuh memang ini ya, kalau dilihat dari perspektif sekarang tuh membangun sense of sosial kita ya, sense of sosial itu melihat apa sih yang dirasakan orang itu, bagaimana usaha mereka, upaya mereka untuk mendapatkan uang gitu ya. Kemudian bagaimana juga sensasinya atau bagaimana apa perasaan yang usaha, upaya, kemudian stepping stone mereka yang mereka lakukan untuk memperjuangkan mendapatkan nafkahnya. Dan memang nggak gampang itu Uni, karena saya pada saat itu nggak ada yang beli. Saya berhentilah di sebelah SD. Kemudian ada yang jualan sate, mungkin karena kasihan mas saya, harganya saya jual 75 waktu itu. Ya udah dibeli gitu ya. Kemudian itu pun juga karena belas kasihan. Ya sampai sering kena marah sama ibu. Ya kena marah karena main aja kerjanya, jarang di rumah sebagai anak perempuan gitu kan, suka kena marah sama ibu, sama papanya gitu juga ya. Manjat pohon, main kemana-mana sampai ibu ambil lidi itu ibu suruh pulang gitu. Tomboy gitulah, suka main kayak anak laki-laki gitu. Saya lahir di Jakarta 43 tahun lalu. Besar dan menempuh pendidikan di Padang, mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA. Ketika kuliah tahun 2001 yang jelas. Nah saya waktu itu lagi duduk di tempat es krim dan kemudian lagi ada kegiatan pariwisata, sebelahnya kantor pariwisata. Saat itu memang Padang Pariaman, saya datang ke sana karena diajak sini dibawa, saya ditarik. Kemudian ini tolong dong bantu Padang Pariaman, nggak tahu nih kan yang uninya nggak ada. Ya udah, saya bilang wah saya nggak siap, saya nggak tahu cara putri-putrian seperti apa, saya bilang, atau cara apa duta wisata, apapun yang berbau pageant ya. Akhirnya saya ditarik, saya tiba-tiba menggantikan peran tersebut, diwawancara langsung, dikasih kesempatan wawancara pakai high heels ya, perdana saya pakai high heels, pinjem semua, anting pinjem, semua baju pinjem, guru dosen saya. Tapi alhamdulillah didukung oleh teman-teman kuliah saya, orang tua saya sangat mendukung sekali. Yang tidak tahu akhirnya nilai wawancara saya katanya sangat tinggi, jadi berikutnya udah terpilih menjadi Uni Sumatera Barat tahun 2001. Jadi setelah tahun itu memang saya banyak bertugas ya, misalnya ke pemilihan Abang None. Di situ saya juga, tentu saya selalu, prinsip saya itu kan selalu berpikir dimanapun kita berada harus bermanfaat bagi siapapun. Nah saya berpikir wah ini keren juga nih Abang None punya komunitas-komunitas yang mereka juga berpikir bagaimana membangun generasi muda, mengembangkan capacity building lah untuk anak-anak muda. Jadi bukan sekedar seremonial saja. Saya pulang dari Abang None, saya ajukan permintaan saya terhadap kepala dinas yang menjabat pada saat itu untuk bisa membangun ikatan Uni Sumatera Barat. Berminat pada dunia pariwisata, saya terpilih mengikuti fellowship program dari Navik Organization dengan konsentrasi pemasaran perhotelan
di Maastricht School of Management di Belanda pada tahun 2008. Berkat usaha keras pada tahun 2011, saya juga berhasil mendapatkan program beasiswa S3 di School of Tourism, Universitas Queensland, Australia. Ini menjadi ujian terberat bagi saya karena saat itu sedang hamil anak kedua. Perjuangan saya menyelesaikan kuliah di Australia itu bagi saya itu momen yang paling berharga dan momen yang paling challenging ya, yang sangat sangat memiliki banyak tantangan. Kemudian saya bertiga aja karena memang suami waktu itu di Indonesia sekali per 6 bulan datang. Tapi memang tough banget saya di situ sampai dibilang crazy gitu kata dari staff di University of Queensland ya. Karena you doing PhD, you bring two kids, you raise a kid. Tapi sekali lagi bagi saya dokter itu bukan sebuah gelar, tapi bagaimana proses yang kita lalui membentuk karakter kita menjadi seorang doktoral gitu. Ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Meski dengan tetesan air mata karena terkalang lelah, saya tetap berjuang agar pendidikan yang saya jalani bisa selesai tepat pada waktunya. Beberapa bulan sebelum wisuda doktor, ayah saya wafat. Dan ini membuat saya sangat terpukul. Ya pasti sangat sedih lah, karena bapak saya itu selalu mengajarkan saya untuk low profile, pakai ilmu padi, kemudian berbuat baik pada siapapun, nggak pernah marah, gitu ya. Tapi memberikan batasan-batasan tentang perempuan itu harus bagaimana, nggak boleh yang ya perempuan itu seperti ibarat kain putih gitu ya. Kalau sudah tercoreng sekali pasti tercoreng selamanya maupun dicuci pakai apapun. Jadi itu yang diamanatkan bapak saya. Jadi saya memang pendidikan anak-anak itu adalah nomor 1 itu ya, prioritas. Memang pada saat itu yang sedih itu adalah beliau operasi ginjal untuk melihat, karena cuci darah terus, untuk ingin melihat saya wisuda. Tapi karena jaraknya jauh, jadi saya nggak bisa pulang pada saat itu karena ketika mendapat kabar bahwa orang tua saya, jadi saya nggak ketemu orang tua saya. Setelah menyelesaikan S3, saya kembali ke Padang dan mendirikan Pusat Studi Pariwisata Universitas Andalas. Saya juga membentuk kelompok sadar wisata di beberapa daerah, salah satunya di Jawi-Jawi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jadi di Jawi-Jawi itu sebenarnya saya pun juga dikenalkan namanya seorang pegiat pariwisata Bundawati, dibawa ke sana, kemudian saya diminta, ayo dong bantu di Jawi-Jawi. Pertama saya bertemu Jawi-Jawi itu saya jatuh cinta. Kenapa? Hospitality-nya luar biasa, keramah tamahannya, ibu-ibunya, dia punya culture yang tidak rekayasa, dia punya budaya yang budaya itu kan adalah DNA destinasi, DNA pariwisata yang membuat kita berbeda dari seluruh dunia. Dan Jawi-Jawi itu punya itu. Kemudian memang saya melihat di Jawi-Jawi itu memang saya melihat karena masyarakatnya mau, kemudian kita memang bersama tim saya Tourism Development Center, ada Pak Eros segala macam itu, kita mengembangkan konsep sustainable village. Jadi pariwisata destinasi desa wisata yang selalu berkelanjutan. Jadi memang kita tidak ingin mengubah menjadi modernitas, membiarkan identitas mereka itu memang kita rapikan, kita enhance atau kita kilaukan lah gitu ya. Misalnya seperti Parlemen Otalapau gitu ya, kebiasaan kita untuk masyarakat kita untuk yang jam 7 nongkrong di lapau, mau tas segala macam, dijadikan sebuah parlemen. Kemudian ada lagi misalnya Randai, kemudian atraksi-atraksi seninya yang saya mencoba beberapa kali melakukan uji
case terhadap teman-teman di luar negeri, teman-teman atau turis luar negeri, mereka bilang ini ya yang terbaik yang dia pernah lihat. Jadi saya bawalah tim atraksi itu misalnya dalam seminar conference internasional dan mengajak salah seorang profesor pariwisata pada saat itu mencoba naik jenjang baladiang itu debus ya namanya, naik tarian di atas kaca. Sampai sekarang dia menceritakan ke seluruh negara yang dia kunjungi pada saat menjadi pembicara untuk tourism. Dua yang bagus salah satunya adalah di Jawi-Jawi. Sebenarnya kita selalu bicara negara kita indah, tapi banyak negara lain juga indah. Tapi saya memang melihat potensi pertama adalah budaya. Budaya seperti bajamba segala macam itu dikembangkan, tradisi itu dikembangkan. Kedua didukung dengan alamnya. Jadi faktor pendukungnya adalah alam. Kita melihat itu kan seperti Ubud ya, seperti Ubudnya di Bali, dan sifatnya memang memberikan perasaan yang tenang. Jadi gini, pariwisata itu kan nggak bisa kita samakan orang yang ingin ke pantai, yang pengen seperti ya joget-joget, dengan orang yang ingin mencari ketenangan. Nah, Jawi-Jawi punya hal untuk itu, tinggal dikembangin secara konsisten aja gitu ya, dengan teman-teman di komunitas di sana gitu nih. Pok Darwis Jawi-Jawi dengan konsep slow tourism menawarkan suasana perkampungan asli Minangkabau. Selama berada di Jawi-Jawi Kabupaten Solo, turis diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan dan kuliner Sumatera Barat, termasuk juga menyuguhkan makanan dengan cara makan bajamba. Konsep pariwisata yang ditawarkan oleh Unidiri di sini itu mengenai budaya, itu menjaga keaslian budaya yang ada di Nagari Jawi. Itu kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan adat istiadat yang ada di Nagari Jawi. Beliau menamakan konsepnya dengan Slow Tourism Village. Contohnya kita budaya seperti pemakaian tengkulak kepada pengunjung yang baru datang, dan nanti akan disuguhkan makan bajamba di rumah gadang. Makan bajamba itu merupakan makan besar. Makan besar itu makan para nenek mama. Yang ada di dalam jamba tersebut ada dulang untuk piring besarnya, dan nanti di sana akan diisi lauk pauk seperti ada daging, ada rendang, ada gulai, ada sambal lado dan sayuran. Di makanan itu biasanya kalau untuk para nenek mama itu disuguhkan secara langsung kepada nenek mama. Tapi kami di sini mencoba untuk para pengunjung dan tamu ke Kampung Budaya Jawi, itu makannya satu jamba itu untuk 5 orang. Porsinya satu jamba itu untuk 5 orang. Selama berada di Jawi-Jawi Kabupaten Solo, Sumatera Barat, turis mancanegara akan merasakan sensasi gaya hidup masyarakat lokal. Program yang saya tawarkan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ini menjadi pemicu bagi saya untuk berbuat lebih banyak lagi untuk dunia pariwisata Sumatera Barat. Kalau menurut kami, dari awal mengenali Ibu Sari Lenggogeni, beliau begitu inspiratif dan membangkitkan sense of tourism kami. Karena sebelumnya kami tidak care dengan lingkungan yang kami miliki, namun dengan kehadiran beliau dan bertemunya kami dengan beliau, itu membuat kami terinspirasi bagaimana kami ikut mengembangkan apa yang kami miliki, seperti itu. Jadi dengan menyukai dunia pariwisata seperti ini, hadirnya Ibu Lenggogeni itu mendongkrak semangat kami untuk bisa memajukan pariwisata di daerah kami. Ilmu yang kami peroleh dari beliau adalah yang pertama sekali adalah spirit of tourism, semangat untuk mengembangkan kepariwisataan tersebut itu sendiri, dan juga bagaimana kami melayani tamu. Kalau biasanya mungkin kami semampu kami tanpa ada teknis yang jelas untuk itu. Namun semenjak
mengenali beliau dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang beliau berikan, kami bisa menjalankan hal seperti itu dan mendekati kesempurnaan seperti yang dianjurkan seperti itu. Uniriri mengajarkan kami kalau menjadi seorang pemandu wisata itu, hal yang pertama adalah ramah dan bisa membuat tamu itu betah bersama kita dan membuat mereka penasaran dan ingin menggali lebih lagi dari kita apa informasi-informasi yang diinginkan oleh tamu itu atau alasan dia datang ke daerah kita dan membawa semua apa yang mereka inginkan untuk kembali ke daerah mereka masing-masing. Konsep slow tourism yang saya tawarkan pada Nagari Jawi-Jawi akan menjaga keseimbangan lingkungan, sosial budaya masyarakat, dan memaksimalkan ekonomi masyarakat. Konsep ini sesuai dengan kehidupan masyarakat Minangkabau yang menjunjung nilai adat dan budaya. Yang fokus memang Jawi-Jawi, teman-teman lain atau adik-adik lain ya kita sering sharing ya, misalnya dengan GTP Green Talo Park, dengan Adi, kemudian Iliza juga sharing ya, sering dia diskusi gitu. Kemudian ada lagi di yang di 50 kota ini Wakanda, kemudian di Pariangan, di Desa Wisata Pariangan, tim-tim Tourism Development Center juga sering melakukan diskusi. Kemudian secara umum ya saya sering memberikan masukan dalam training untuk Pokdarwis biasanya gitu nih. Saya sangat mengenal sosok Sari Lenggogeni sebagai wanita tangguh yang berjuang untuk pariwisata Indonesia. Sepak terjang beliau sebagai akademisi dan pengamat pariwisata Indonesia selalu memberikan masukan yang berarti terhadap perencanaan dan kebijakan pariwisata khususnya di Sumatera Barat. Apresiasi yang tinggi patut kita berikan kepada beliau yang telah melakukan pekerjaan dan pengabdian kepada bangsa hingga sekarang menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumatera Barat. Saya berharap beliau terus melakukan pengabdian dan kepedulian yang terbaik di bidang pariwisata untuk membantu pembangunan negeri ini. Saya berharap beliau terus melakukan sumbangsih kepada pariwisata Sumatera Barat. Semoga beliau selalu sukses dan terus berkarya untuk bangsa Indonesia. Tahun 2015, saya mengusulkan pembangunan Monumen Asosiasi Lingkar Samudra Hindia atau IORA di Pantai Padang, Sumatera Barat. Saat itu Padang terpilih sebagai tuan rumah pertemuan menteri-menteri anggota IORA. Yang ingat saya waktu itu di tahun 2015 ketika saya diajak oleh Pak Didi Aryadi, maka saya berpikir penggabungan konsep besarnya adalah penggabungan konsep branding event dengan kota. Karena selama ini banyak event-event yang dibiarkan begitu saja tidak sustain. Jadi udah selesai event selesai. Jadi post eventnya itu bagaimana kita supaya bisa sustain. Bagaimana orang-orang di tahun 2020, 2025, tahun berapa tahun ke depan mengingat bahwa Kota Padang ini menjadi tempat lahirnya sebuah conference tingkat tinggi. Itu menurut saya sangat prestisius sekali, 15 menteri luar negeri. Untuk kedepannya berharap pemerintah ataupun nanti swasta, investor yang bisa membangun MICE tersebut. Jadi konsep-konsep MICE itu sangat cepat untuk melakukan recovery dalam pertumbuhan pariwisata. Jadi kita sebagai tuan rumah. Nah, itu konsep besarnya. Saya sangat paham, negara kepulauan ini memiliki potensi besar di bidang pariwisata yang dapat menjadi pendobrak perekonomian masyarakat. Ilmu yang bertahun-tahun saya timba ini tidak akan saya biarkan mengendap begitu saja. Saya kembali mengabdi untuk alma mater sebagai akademisi di Universitas Andalas.
Selain itu, saya juga sering menjadi pembicara dalam seminar dan pertemuan internasional untuk membahas isu pariwisata. Reputasi inilah yang kemudian membuat saya ditunjuk sebagai salah satu staf ahli Komite Nasional Ekonomi dan Industri tahun 2016 sampai 2018, serta konsultan pariwisata Kementerian BUMN. Saat ini saya juga dipercaya sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Sumatera Barat. Di balik semua kesibukan yang menyita waktu, saya tetaplah seorang anak dan ibu dari 2 orang putra yang kini mulai beranjak dewasa. Di sela-sela kesibukan, saya selalu menyempatkan diri memasak, bercerita, dan bercengkrama dengan keluarga. Ya, harapan dia bisa menjadi guru besar dan bisa menggambar wisata, tapi jangan lupa dengan anak dan keluarga. Itu aja penting. Anak dan keluarga adalah harapan kita satu-satunya. Kita cari uang, apa semuanya kan untuk anak. Bagus dia secara organisasi, secara kegiatannya positif nih, artinya positif itu kan. Cuma itu jangan lupa dengan keluarga. Perjalanan hidup saya terlihat indah dan mudah. Namun percayalah, itu sangat sulit. Apa yang sudah saya raih saat ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan seorang perempuan Minangkabau membangun kampung halaman. Pariwisata itu akan mati kalau tidak ada atraksi. Dan atraksi itu diciptakan melalui konsep pengembangan budaya kita sebagai identitas kita.